Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Mayembita dengan NIM 141222011. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri-ciri lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antara jenis fungsional yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materik dan aliran energi. Nah, kemudian dalam keanekaragaman hayati makhluk hidup ini memiliki tiga tingkatan atau memiliki tiga jenis. Jenis yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Nah, variasi gen inilah yang menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup itu berbeda. Kemudian variasi ini tuh dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini tuh menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini tuh lebih mudah diamati daripada keanekaragaman tingkat gen karena terdapat perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga yang lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Kita ambil contoh pada hewan kucing, singa, dan harimau. Nah, ketiga hewan ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis karena ketiganya ini termasuk dalam satu familia yang sama, yaitu Felidae. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Nah, makhluk hidup yang beraneka ragam ini berinteraksi dengan sesamanya, yaitu lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik itu seperti air, tanah, cahaya, matahari, dan sebagainya. Contohnya itu pada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem hutan. Oke, ini kita bisa lihat contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Selanjutnya ada contoh keanekaragaman tingkat jenis. Di sini saya ambil yang sudah saya sampaikan tadi, ada tiga jenis hewan, itu ada singa, harimau, dan juga kucing, di mana ketiga jenis hewan ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis karena ketiganya ini memiliki termasuk dalam satu famili, yaitu Felidae. Kemudian ada contoh keanekaragaman tingkat ekosistem, itu kita bisa lihat pada gambar. Ada ekosistem hutan hujan tropis, kemudian ada ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pun keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi, memiliki tumbuhan flora bertipe Indomalaya. Yang ketiga itu adanya fauna bertipe Oriental, Australis, dan peralihan. Fauna bertipe Oriental ini tuh memiliki ciri-ciri banyak mamalia yang berukuran besar, kemudian terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik. Nah, biasanya fauna tipe Oriental ini dia meliputi daerah Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Contohnya itu gajah Sumatera, orang utan, dan jalak Bali. Kemudian kalau Australis, nah Australis ini dia
meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Biasanya ciri-ciri dari fauna tipe australis ini, dia terdapat mamalia berukuran kecil, kemudian banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, kemudian burung berwarna-warni namun suaranya itu kurang merdu. Contohnya itu kita kanguru pohon, kemudian kuskus, landak Papua, burung cendrawasih dan sebagainya. Dan fauna tipe peralihan ini dia tuh meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, fauna daerah peralihan ini tuh terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contoh fauna dari daerah peralihan ini musang coklat Sulawesi, babi rusa, anoa darat, maleo, kemudian komodo juga. Nah, selanjutnya keunikan yang keempat itu memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Dan yang kelima itu memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Selanjutnya kita masuk pada manfaat keanekaragaman hayati. Ini terdapat 6 manfaat. Manfaat yang pertama itu sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Contoh yang pertama itu padi dan jagung sebagai bahan pangan. Terus yang kedua, pohon jati itu sebagai bahan bangunan. Terus yang ketiga itu mengkudu sebagai obat tradisional. Kemudian manfaat yang kedua itu sebagai sumber plasma nutfah. Nah, di hutan itu tersimpan beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggulnya tersendiri. Nah, oleh karena itu, hutan itu dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Manfaat yang ketiga itu mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini kan merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misal, hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini kan berfungsi sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim global. Nah, keanekaragaman hayati yang bermanfaat menjaga keberlanjutan ekosistem itu dikatakan memiliki nilai ekologis. Kemudian manfaat yang kelima itu sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, keanekaragaman hayati ini masih terus diteliti oleh para ahli karena sebagai sumber ilmu atau tujuan lain, misalnya pemuliaan hewan dan tumbuhan. Kemudian manfaatnya yang kelima itu sebagai sumber pendapatan atau devisa. Nah, keanekaragaman hayati ini dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan atau devisa. Contohnya itu kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri kerajinan. Terus ada cendana dan rumput laut sebagai bahan baku industri kosmetik. Nah, lanjut pada manfaat yang keenam itu sebagai tempat rekreasi. Nah, berbagai jenis tumbuhan dan hewan itu dapat memperindah lingkungan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Oke, sekian saja materi kita mengenai keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Terima kasih.